Terus, gimana perasaan kakak sama Mas Dito? Mas Dito. Ya kamu tahu kan, kakak pasti lebih sering sama Mas Dito. Mas Dito itu perhatian, kadang-kadang ngeselin, tapi lucu. Apalagi dia sering bantuin keluarga kita kan. Entah kenapa Mas Dito bisa jadi tempat yang nyaman buat kakak berbagi. Bahkan kadang Mas Dito lebih tahu hal-hal yang kakak nggak sadari. Kurang keras buat orang yang udah injek-injek kamu. Gua ngapa-ngapain kamu? Nganggep kamu anak sendiri. Masih mau kamu sama Cinta? Lupain Cinta. Kamu sama aku, kita satu tim. Kamu mau selamatin orang banyak kan? Aku udah muak sama orang-orang yang busuk yang ada di dunia ini. Dengan jabatan yang aku punya, aku bisa ngebantu kamu untuk membantu orang banyak. Sejak kapan jadi orang yang serba green flag itu jadi kekurangan? Aku tahu kok orang-orang seperti Kay itu seperti apa. Dia tuh orang yang baik, orang yang tulus. Aku pernah ngerasain ketemu sama orang-orang seperti itu dan berhadapan sama orang-orang seperti Kay setiap hari. Tahu nggak orang-orangnya siapa aja? Papa, Arman Prawira. Kedua, kamu. Mas Dito tuh baik. Kakak ngerasanya Mas Dito tuh kayak sahabat kakak. Aku benar-benar gak pengen ada kesan buruk di antara kita. Obrolan kita kemarin di pengadilan harusnya gak berakhir kayak gitu. Aku permisi anak, ada urusan. Ariana sudah berusaha untuk ajak aku bicara. Apa benar sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan? Atau aku yang sudah begitu dibutakan sama rasa sakit? Tapi, kalau memang masih ada satu saja celah kesempatan buat aku dan Ariana kembali, apa aku akan mengambilnya? Aku harus balik ke resto untuk minta maaf sama Ariana. Menurut Papa, Nah ceritain semua perasaan Nak kepada Kay. Karena biar gimana pun, Kay berhak tahu tentang apa yang Nak rasakan. Kebenaran ini gak bisa selamanya disembunyikan. Tapi kalau nanti dibongkar dan cuma untuk nyakitin Kay, dan Ariana sama Kay gak bisa bersatu, buat apa? Apapun itu, walaupun Papa tahu semua ini terjadi karena kesalahan Papa, keputusan yang kami ambil sebagai orang tua udah buat kamu dalam posisi nggak menyenangkan. Tetap Nah harus sampaikan itu ke Kay. Karena kalau kebenaran ini Nak pendam, Nak nggak ungkap ini semua,
lambat laun ini akan jadi racun. Dan kalau racun ini terus ada di dalam tubuh kita, lama-lama dia akan merusak. Keluarin. Nak harus ungkapin semua perasaan Nak. Dan sampaikan kebenaran ini sama Kay. Apapun resikonya. Ini semua salah aku, Kak. Kalau kakak mau aku tanggung jawab, aku bakal lakuin. Aku yang bakal ngomong dan minta maaf sama kakek. Kamu gak salah. Ini urusan kakak. Jangan dipikirin ya. Yang harus kamu pikirin itu kamu sama bayi kamu. Udah apa? Itu ngobrolnya serius banget. Kasian loh Olive masih dalam kandungan tapi udah dengerin omongan yang berat-berat. Masalah ini nanti harus pikirin dulu. Tapi sekarang kan kita lagi family night out. Masa pusing-pusing gini? Yuk makan. Iya, Kak. Saya rasa dengan lihat perkembangan Mbak Tanti hari ini, Mbak Tanti udah jauh lebih stabil. Kalau berjalan seperti ini terus, saya yakin dalam waktu dekat Mbak Tanti bisa mulai kerja lagi. Bu, tapi emangnya ada ya orang yang mau nerima kerja saya? Bukan, saya tuh takutnya orang-orang malah menghakimi saya. Oh, justru karena itu Mbak Tanti butuh lingkungan yang sangat suportif. Kalau misalnya Mbak Tanti ragu, nggak apa-apa. Tapi saran saya, Mbak Tanti jangan menutup segala kemungkinan baik yang datang, ya? Ya udah kalau gitu sesi kita hari ini udah selesai. Saya pamit dulu ya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Saya antar Bu. Nggak apa-apa. Makasih ya. Mbak Tanti, duduk sih. Aku tuh baru ingat. Bu Dewi, ibunya Mas Prince itu lagi nyari asisten. Kayaknya Mbak Tanti bisa deh daftar jadi asistennya Bu Dewi. Saya pengen juga daftar, cuman ya nggak tahu kenapa jiwa dan raga saya itu pengen di sini aja, di rumah Aman Gani, nemenin perempuan-perempuan yang sedang berjuang gitu loh Mbak Tanti. Tapi kira-kira Bu Dewi mau nggak ya terima saya? Mbak Tanti ki ya opo sih Rep? Salah Mbak Tanti itu santai aja. Ingat loh kata Bu Sipi. Lolok. Bu psikolog tadi, Mbak Tanti itu harus semangat, nggak boleh ngedon lagi. Kan udah bagus kondisinya, stabil ya kan? Tak kasih tahu, Bu Dewi itu orangnya tuh baik banget sejagat raya. Dia itu open minded. Terus tenang aja, nanti aku yang ngomong sama Mas Prince. Sik, tak teleponin Mas Prince. Halo Mbak. Halo Mas Prince. Gini Mas Prince, saya tuh mau laporan. Barusan Mbak Tanti itu udah ketemuan sama Bu psikolog. Dan ternyata tau nggak? Kata Bu psikolog, Mbak Tanti itu kondisinya semakin baik, semakin stabil. Terus gini loh Mas Prince, saya kan dengar Bu Dewi katanya lagi nyari asisten. Kenapa nggak dicoba Mbak Tanti aja Mas Prince? Ya kan? Gimana? Soal itu saya coba bicarakan dulu sama Mami ya Mbak. Harusnya sih Mami setuju.
Nanti apapun kabarnya saya akan informasikan segera. Siap, matur suwun Mas Prince. Makasih ya. Tinggal tunggu jawabannya. Terus pokoknya sampean itu pokoknya terus aja Mbak, semangat. Gak usah mikir aneh-aneh lagi, ya tak? Coba senyum lagi lebih lebar. Wah, ayu nih rek. Ol Mbak. Siapa orang itu? Jangan-jangan woi! Mau ngapain lo?